Nah, oke kita mulai aja ya. Kita eh, bahas dulu. Kita baca dulu masing-masing ini ya. Nah, kita lihat di sini, ya akhirnya datang juga waktu UTS ya, karena memang sudah waktu UTS. Nah, ini waktu yang kalian tunggu gitu, dia bilang. Ya, Sensei bilangnya gitu. Nah, Sensei bilang di sini UTS-nya itu ada 4 soal ya. Keempat soal tuh sudah dibahas dalam tutorial. Nah, jadi enak gitu. Nah, jadi sebenarnya clue-nya itu ada di tutorialnya. Nah, jadi coba nanti kalian ingat-ingat ya tutorialnya bahas apa. Jadi kalau misalkan aku itu kelewatan, nanti kan bisa bisa tanggepin. Nah, jadi gak usah khawatir gitu bilangnya. Nah, soal pertama ini tentang syarat sebuah partikel dapat dianggap sebagai objek kuantum. Tuh ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ntar, ya. Pertama, syarat ya. Ntar. Nah, syarat sebuah partikel, ya syarat partikel yang dikatakan kuantum. Nah, ini ya. Terus yang kedua itu, nah, sebentar. Yang kedua tentang konsep fundamental sesuatu. Nah, coba tebak sesuatu itu apa. Nah, ini konsep ya fundamental, nah, fundamental sesuatu. Nah, ini terus yang ketiga itu eh, terus soal ketiga dan keempat itu menarik bilangnya karena adrenalin jadi naik. Wah, keren ini. Soal ketiga tentang keadaan spin, soal keempat tentang atom helium. Yang ketiga itu tentang keadaan keadaan spin, soal nomor 4 tentang atom helium. Nah, gitu ya. Nah, ini aku pengennya nih bahas yang ketiga dan keempat aja. Kenapa? Ya, kita bahas yang ini soalnya nomor satu itu syarat partikel dikatakan kuantum itu ini jujur aja masih tiap orang tuh bisa beda-beda ya. Soalnya takutnya jawabanku sama jawabannya Sensei nanti berbeda. Ya kalau berbeda nanti kalau kalian ikut jawabanku kesannya disalahin. Jadi eh, nanti coba kalian ingat-ingat lagi ya yang asisten ajarkan di syarat partikel dikatakan kuantum itu apa ya. Nanti kalian cukup bilang nanti mungkin kalau ada yang nggak mengerti aku detailkan. Nah kalau aku sendiri nomor satu itu jawabannya harus memenuhi ketidakpastian Heisenberg ya. Nah itu jadi kalau itu menurutku. Nah takutnya nanti berbeda ya. Bahkan di kalangan dosen kuantum pun ini juga ada perbedaan syarat partikel kapan dia disebut kuantum. Nah, nomor dua ini kenapa aku nggak bahas? Aku nggak tahu konsep fundamental sesuatu itu apa, ya. Soalnya kan yang kuliah kalian, aku nggak tahu yang dimaksud sesuatu di sini apa. Jadi aku yakin sesuatu ini telah dikodekan sama sensei ya selama perkuliahan gitu, atau sama asistennya sensei. Nah, ini yang ketiga dan keempat keadaan spin dan atom helium gitu. Nah, terus ini ternyata soalnya berbahasa Inggris nih. Nah, untuk memudahkan Peku itu asistennya. Ya, berikut saya uraikan maksud 6 kata kerja perintah soal ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tetap tetap aja meskipun soalnya bahasa Inggris ini ya kita masih masih belum bisa nebak sebenarnya. Atau kalau kalian punya petunjuk, gak apa-apa. Soal soal pertama, apakah dari problem ya? Apakah dari problem? Ya, apakah dari problem? Ya, kita nggak tahu ya. Terus yang kedua, ya, yang kedua, apakah nanti akan dibahasakan sendiri sama sensei soalnya? Ya, tentu saja meskipun dibahasakan sendiri, jawabannya nggak jauh dari buku, ya. Apakah apakah soal selain problem gitu, ya, soal selain problem, gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi debatable gitu ya. Nah, di sini eh, apa namanya? Ada kata kerja. Nah, ada 6 kata kerja. Nah, di situ perintahnya ada 6 di sini. Pertama, kita
eee, berargumen secara kuantitatif ya. Tentu saja di sini kita membahasnya dengan matematis ya, mulai dari persamaan gerak atau formula, dan kalian tahu persamaan gerak dan rumus tuh dua hal yang berbeda ya. Nanti aku coba bahaskan yang 3 dan 4 ini, eee, tak usahain menjawab semua ini, gitu ya. Nah, terus yang kedua, jelaskan ya. Nah, jelaskan ini harus mengandung 3 unsur, apa, kenapa, dan gimana, ya. Terus yang ketiga, kita konstruk ya. Kita harus membangun, menyusun dari pondasi sampai atap ya. Jadi istilahnya dari pondasi dasar sampai sesuatu yang detail itu harus clear ya. Nah, terus kasih ilustrasi. Nah, ya, ilustrasinya tuh gimana? Ya, atau ilustrasi ini taruh di awal juga nggak masalah ya. Terus yang keempat, kita hitung ya, compute. Ya, compute ini sebenarnya menjawab persamaan gerak tadi ya. Tergantung perintahnya apa ya. Compute itu harus bagaimana kita menghitung ya, tentu saja harus ada formulanya atau persamaan geraknya. Lalu kita bandingkan, compare. Ini sebenarnya petunjuk banget loh. Terus kita bisa ngira-ngira soalnya apa gitu ya. Terus apa yang bisa kita katakan ya, istilahnya kita untuk melakukan di sini analisis ya, gitu. Nah, nanti kita akan coba bahas dua ini, 3 dan 4 ini based on perintah di sini ya, gitu. Nah, untuk mempermudah kita bahas yang ya nggak mempermudah sebenarnya. Yang paling sulit itu atom helium ya, karena di sini nomor 3 dan 4 di sini kan Sensei bilang oh, akan ya timbul adrenalin ya. Adrenalin jadi naik, katanya menarik begitu ya. Terus yang keempat tuh ya tentang ini ya, tentang atom helium ya, atom helium. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita harus memastikan semuanya ini sudah terjawab ya di atom helium ini. Gitu, dari 6 komponen ini. Nah, kita paling mudah itu bisa ini memulai ilustrasi dulu ya. Meskipun nanti ilustrasi juga ada kemungkinan di pertengahan soal ada ilustrasi ya. Kenapa tidak ya? Nah, ilustrasi. Nah, itu ya. Nah, sebelumnya ini kita harus clear dulu ya. Di sini bahwa atom helium itu ya, uh, ya, atom helium itu gini istilahnya bahasa Inggrisnya. Atom like hydrogen ya. Hydrogen like atom ya. Hydrogen like. Ah, hydrogen like atom ya. Atom yang serupa hidrogen ya. Gitu. Nah, atau istilahnya atom helium ini sama kayak atom hidrogen yang terionisasi ya, hydrogenized atom begitu ya, itu nama nama lainnya. Nah, jadi dia tuh mirip gitu ya, jadi dia tuh mirip, atau nama lain ya, atau nama lain itu bisa kita sebut dengan hydrogenic atom ya. Ini serupa ya, sinonim ya, bukan perbedaan ya, hydrogenic atom ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan atom hidrogen itu kan Z-nya 1, nomor atomnya 1. Nah, kalau kalau helium itu Z-nya 2, ya, gitu. Jadi, apa yang bisa kita lihat bahwa tentu saja kalau kita sudah tahu ini atom yang serupa dengan hidrogen, ya, atom yang like, ya, yang serupa dengan hidrogen, maka tentu saja formulasi-formulasinya dan solusinya nanti mengikuti apa namanya, solusi persamaan Schrödinger pada atom hidrogen ya. Itu kan sudah clear ya di buku Griffith. Nah, jadi nanti kita tinggal pakai solusinya. Nggak mungkin kita menurunkan di ujian. Itu banyak banget. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalian gambarin ilustrasinya. Ya, ilustrasi. Nah, ilustrasinya bagaimana? Ya, ilustrasinya bagaimana? Ya. Nah, ini aku nggak berani gambarin ya. Coba kalian cari ilustrasinya atom helium. Nah, protonnya berapa, elektronnya berapa? Ya, coba kalian gambarin ya. Nah, itu protonnya berapa, elektronnya berapa?
ya. Yang jelas elektron kan akan mengorbit ya. Nah, ini akan mengorbit. Nah, ini aku nggak gambarin ya, soalnya aku takut salah. Dulu aku presentasi ke Sensei pakai ilustrasiku disalahin. Ya, jadi aku nggak berani ngasih ya, tapi tolong kalian cari sendiri ya. Kalian cari cari sendiri ya. Ilustrasi, hati-hati, hidrogen lag loh ya. Atom helium yang terionisasi. Cari ilustrasi sendiri ya, daripada nanti salah gitu loh. Ya, tapi ini vital ya, ini harus ada gitu. Harus ada. Itu ya. Nah, nanti kalian coba cari sendiri gimana sih ilustrasinya atom helium, elektronnya berapa, protonnya berapa. Nah, dulu ini ya, kalau kalian lihat di sini, aku tuh pernah presentasi ke Sensei ya, tapi disalahin. Bentar, ini ya. Aku dulu ngiranya gini. Nah, ini tapi salah gitu. Nggak tahu kenapa salah. Ya, ini aku dulu presentasi banyak ya tentang helium ini detail. Jadi aku rasa masih banyak mengingat gitu. Ya, kalian coba cari itu. Nah, itu ya, itu aku presentasi waktu proposal dulu. Nah, sekarang begini ya. Jadi komponen ilustrasi sudah masuk di sini. Nah, sekarang komponen yang lain di sini eh argue quantitatively ya. Sebentar aku close dulu ya biar enggak. Nah, itu ya. Kita tentu persamaan gerak dulu ya. Persamaan geraknya apa? Ya, persamaan geraknya jelas persamaan Schrödinger ya, persamaan Schrödinger. Nah, ini ini hati-hati ya penulisan O-nya ya, Schrödinger. Nah, sekarang tak jelasin dulu persamaan Schrödinger itu untuk atom itu bagaimana ya. Ini atom secara general ya, atom secara general. Nah, gitu ya. Itu atom secara general. Nanti baru tak masuk ke helium ya. Nah, sekarang gini, atom itu punya apa? Atom itu kan punya inti ya, punya inti, sebut saja proton. Inti itu kan pasti bermuatan positif. Nah, sebut saja muatannya itu Z ya. Muatannya itu adalah Z, Za ya, Za. Nah, terus di sekitarnya pasti kan maaf maaf. Ini sebentar, Za ya, betul ya. Nah, terus di sekitarnya ini, nah ini inti ya. Nah, ini inti. Ini inti ya. Nah, ini inti atom. Nah, terus di sekitar-sekitarnya pasti akan ada elektron yang mengitarinya. Nah, sebut saja elektronnya ada banyak nih, ada elektron satu, elektron 2, elektron 3, dan seterusnya ya. Hingga berjumlah Za gitu ya. Hingga berjumlah ini hingga berjumlah Za. Nah, maksudnya eh maksudnya bagaimana sih? Jadi gini, tar, gini. Nah, biar gampang tuh gini. Nah, jadi ini elektronnya tuh ada banyak sebenarnya, ya. Nah, dimanapun gitu loh. Ya, dimanapun ada elektron, ada elektron, ada elektron, ada elektron, dan seterusnya ya. Ini banyak banget. Nah, hingga totalnya ini berjumlah Za, ya. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalkan elektronnya ada dua, berarti 2e, ya. Kalau elektronnya ada tiga, berarti 3e, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Nah, gitu ya. Nah, ini ya tak pilihkan aja. Nah, itu ya. Nah, sekarang misalkan aja jarak relatif dari atom itu ke sini salah satu elektron itu katakanlah Rg ya. Nah, terus eh, jarak elektron inti atom satu ke elektron relatif yang lain bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya. Ya kita anggap pilih salah satu aja dah. Ini anggap saja RK gitu ya. Nah, tentu saja kita bisa buat ini. Nah, jarak antara keduanya ini itu sama dengan ya Rj min RK ya. Kasih tanda absolut ya. Soalnya ini dibolak-balik pun hasilnya positif gitu maksudnya. Ya, vektornya. Gitu. Nah, terus apalagi? Kita harus bisa kontrak Hamiltoniannya. Hamiltoniannya. Nah, Hamiltonian itu
secara umum itu kan eh, gimana? Hamiltonian itu gitu kan kontribusi energi kinetik tambahkan kontribusi energi potensial, ya. Nah, gitu. Nah, terus energi kinetiknya ada apa aja ini? Tentu saja energi kinetiknya itu kan ya ini energi kinetiknya ya satu suku doang nanti ya. Nah, yang beda itu apa? Di sini suku potensialnya, ya. Suku potensialnya ini ada dua, ya. Potensial antara elektron dengan elektron, tak sebut dengan VEE. Terus ada potensial antara inti, ya, inti atom, ya, dengan elektron di sekitarnya, ya. Inti itu gimana ya nulisnya ya? Eh, gini ya, V inti E. Nah, gini ya. Nah, VEE ini soalnya kalau misalkan sudah ada problem tiga benda begini, antara satu dengan yang lain pasti berinteraksi, ya. Interaksi antar elektron, ya, dan ada juga interaksi antara elektron dengan inti. Nah, ini, ya. Jadi interaksi antar elektron, ya, interaksi antar elektron, ya. Ini coba cari ya. Antar ini disambung atau dipisah, ya. Antar dengan elektron disambung atau dipisah. Nah, terus ini VIE itu interaksi, ya, antara inti dan elektron di sekitarnya. Elektron di sekitarnya, ya, begitu. Nah, ya udah, kita bisa bentuk sekarang, ya. Nah, sekarang gini kita bisa bentuk di sini. Nah, ya, secara matematis gini. Nah, suku energi kinetik di kuantum itu bentuknya kan gini, ya, min h bar kuadrat per 2m, ya. Terus di sini ada operator nabla, ya, kuadrat. Nah, operator nablanya ini kan bekerja pada elektron ke J, ya. Nah, kita generalisasi ambil J, gitu. Terserah, ambil K juga boleh. Tapi tentu saja bentuk yang kanannya nanti akan berbeda juga. J kuadrat. Nah, karena ini ada sekarang problemnya banyak elektron, berarti ekspresinya di sini ada sigma, ya. Kan diskrit toh, ya. Gitu. Nah, sigmanya bekerja dari berapa sampai berapa? Tentu saja dari satu, ya, I-nya satu elektron, hingga berapa? Hingga sejumlah Z. Nah, hingga sejumlah Z. Nah, ya udah, makanya di sini Z. Maksudnya gimana? Ya, eh gini, bentar, itu salah warna. Maksudnya gimana? Ya. Nah, itu yang aku maksud persamaan gini-gini itu kenapa di sini Z itu harus clear, ya. Nggak boleh nggak clear. Nah, itu. Ya, ini maksudnya gimana? Misalkan ada dua elektron, berarti Z-nya dua, ya. Berarti intinya berinteraksi antara elektron satu dan elektron kedua. Misal ini elektron elektron juga ya di sekitarnya ya, jangan lupa. Nah, misalkan saja elektronnya ada 4, ya, berarti intinya berinteraksi dengan elektron satu, 2, 3, dan 4. Kalau 5, berarti intinya berinteraksi dengan elektron satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau inti atomnya berinteraksi dengan elektron sejumlah Z, ya, itu berarti ya elektron berinteraksi dengan elektron ke satu, 2, 3, hingga sejumlah Z. Nah, makanya di sini sigmanya tuh Z, ya, harus clear ya. Nah, sekarang ada ini suku energi kinetiknya ini ya. Ini suku kinetiknya. Nah, ini ya suku kinetiknya. Nah, sekarang suku potensialnya, ya. Nah, sekarang di sini potensialnya misalkan kita potensial antara inti dengan elektron, ya. Eh, gitu. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya, ya, rumusnya potensial itu kan di LDM apa? K Q1, ya, K, ya, Q1 Q2 per jarak antara keduanya, ya. Sini ke sini, katakanlah kita ambil RJ, ya. Boleh ambil RK, ya, terserah. Nah, ambil RJ. Nah, kaki per R kan?
potensial itu kan. Nah, sekarang kan masalahnya kan intinya kan nggak cuma berinteraksi dengan elektron satu doang, tapi elektron sejumlah Z. Nah, ya udah nanti ekspresinya juga masuk ke dalam si sigma. Nah, K itu apa? K itu konstanta Coulomb yang besarnya sedemikian, ya. 1/4 pi epsilon 0, ya. Terus Q1 itu apa? Terserah, Q1 kita bisa pilih inti atom. Inti atom tuh muatannya sebesar berapa? Sebesar Ze. Nah, ini harus clear ini. Ini katakanlah Q1 dan ini Q2 di sekitarnya. Ya, gitu. Sebentar. Eh, aku salah. ZE-nya itu bukan di situ. Sebentar. Aku keliru. Hati-hati. Keliru. Ini Z. Nah, ini elektronnya di sini sejumlah ZE, ya, ini. Terus bentar, muatannya itu berapa ya berarti ya? Ya, eh sebentar. Nukleus tuh aku ilustrasikannya gimana ya kira-kira ya? Sebentar. Nah, yang jelas ada inti lah ya, bermuatan positif ya. Ini pasti positif ya. Lainnya masih negatif ya. Nah, ini. Lainnya pasti negatif dan sekitarnya ini. Oh, sebentar. Aku baca dulu. Kalian bisa baca di halaman 206 tuh ya. A neutral atom of atomic number Z consists of heavy nucleus with electric charge Za. Oh ya, sorry. Betul, ini Za betul, maaf. Nah, ini dikelilingi surrounded by Z elektron, dikelilingi oleh elektron sejumlah Z, ya. Ini elektron sejumlah Z. Nah, jadi ini kan ini katakanlah sejumlah Z gitu ya. Nah, gitu. Nah, ya udah. Berarti intinya pada bagian inti muatannya ini Q1, ya. Q1. Nah, sebentar ya. Ini intinya sejumlah Q1 dan di sekitarnya itu Q2. Q1 itu katakanlah ini Ze, Q2 itu sejumlah E. Ya, muatannya E. Muatan E yang sejumlah Z itu berbeda dengan satu muatan nilainya Ze. Hati-hati ya, berbeda. Nah, berarti Q1-nya di sini ya, Q1-nya di sini eh itu Ze, ya. Muatannya positif ya. Ini aslinya plus sih, aslinya plus. Tapi kenapa bisa jadi minus? Nah, ini muatan di sekitarnya ini kan muatannya negatif semua, ya. Ini negatif ini, ya. Nah, berarti Q1 kali Q2 itu minus E, ya. Nah, ini jadi minus kan, berarti kan? Ya, ini berarti minus Ze kali kan E kan, Ze kali minus E kan min Ze kuadrat, gitu ya. Gitu. Nah, suku kedua itu ya kalian lihat di bukunya ya, itu ini sama juga, tapi bedanya ada faktor setengah. Nah, ya, 1/4 epsilon 0 di sini. Ini J tidak sama dengan K, ya. Z kuadrat dibagi RJ min RK. Nah, gini loh maksudku. Kita itu harus kritis, ya. Kita harus tanyakan terus, tanyakan terus. Nah, soalnya di sini kita harus tahu di sini apa, kenapa, dan bagaimana. Nah, kita sudah menjawab apa? Kita belum menjawab kenapa, ya. Apanya apanya itu apa? Apanya ya isinya energi kinetik dan potensial. Terus kenapanya? Kita yang energi kinetik sudah jawab. Nah, yang ini sudah jawab, ya. Nah, sekarang ini ya kita sambil menjawab kenapa ya. Ini interaksi antara inti dengan elektron. Nah, ini interaksi antara elektron elektron. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini ada setengah? Ya, mungkin kalian ada yang tahu nggak? Kenapa ada setengah? Nah, bisa aja kan, Pak Sensei tanyanya gitu. Loh, Mas, bisa aja itu bukunya tipe. Loh, di situ ada setengah. Kok di sini nggak ada setengah? Kenapa coba? Gitu. Pertanyaannya tuh gitu. Nah, kenapa di sini J-nya nggak sama dengan K? Ya, jadi argumentasi persamaan itu harus clear. Nah, gitu. Jadi gini alasannya. Nanti kalau ditanyain biar jelas, ya. Nah, gitu. Kalau masalah apa namanya, nggak mungkin kan bukunya tipe kan? Atau nggak mungkin di situ hanya untuk estetika persamaan aja, ya.
Atau mungkin kita bisa kritisi masalah konsistensi. Di sini kan nggak ada setengah, di sini kok ada setengah gitu. Nah, loh Mas, itu kan karena interaksi elektron-elektron. Nah, terus kenapa kalau interaksi elektron-elektron dan kenapa muncul setengah? Jadi gini alasannya. Jadi ini kan interaksi antara elektron-elektron ya. Nah, katakanlah ada elektron di sini. Elektron satu, ya. Terus ada elektron kedua. Nah, elektron kedua. Terus ada elektron ketiga dan seterusnya, ya. Nah, elektron ini kan saling berinteraksi, ya. Nah, interaksi elektron satu dengan elektron 2 itu gini ya. Itu katakanlah V, ya, ini V antara elektron-elektron ya. Nah, itu V12, ya. Nah, ini masing-masing saling berinteraksi ya. Nah, elektron satu ini juga berinteraksi dengan elektron 3, ya. Berarti V13, ya. Nah, terus eh, elektron 2 dan 3 kan juga berinteraksi. Nah, V23. Nah, ini ada lagi nggak kira-kira? Nah, ini elektron 2 dengan elektron satu itu kan juga berinteraksi, ya. V21, ya. Terus elektron 3 dengan satu juga bisa saling berinteraksi, V31. Elektron 3 dengan 2 bisa saling berinteraksi, V32. Tapi kalian lihat di sini, interaksi ini kan sama ini, interaksi elektron 1 dan 2 kan sama aja. Jadi cukup diwakili satu dari dua ini aja, cukup diwakili satu saja, ya. Cukup diwakili satu aja, entah V12 atau V21. Nah, makanya itu ada faktor setengah. Jadi dari dari dua potensial dipilih satu, ya. Jadi karena interaksinya itu kan sama aja, jadi nggak perlu dipilih dua-duanya. Interaksi elektron 2 dan elektron 1 itu kan elektron 1 dan 2, elektron 2 dan 1 interaksinya cukup diwakili satu aja. Jadi makanya cukup diwakili, makanya ada di situ ada faktor setengah. Gitu ya. Tuh. Nah, itu ya. Itu sudah clear ya persamaannya ya. Nah, di sini J tidak sama dengan K. Kenapa? Loh, ya jelas. Loh, elektronnya kan beda kok. Ini elektron ke J, ini elektron ke K. Ya, jadi jelas berbeda. Ya, Rj min Rk. Nah, kalau misalkan Rj-nya sama dengan Rk kan nanti di jarak relatifnya kan jadi sama. Ya, jadi nggak mungkin. Ya, kalau dikurangi bisa nol kan. Malah nggak ada jaraknya nanti. Nah, itu. Nah, sekarang kalau misalkan helium, ya, kita tinggal ganti aja helium itu, ya, apa, Z-nya 2, ya. Jadi kita tinggal ganti aja ini ya. Nah, kita tinggal ganti aja sebenarnya. Nah, enak. Itu ya. Tuh. Nah, ini elektronya ini 2, ini 2 ya, tinggal ganti aja. Nah, itu ya, clear ya. Nah, sekarang begitu. Nah, sekarang kita sudah jawab apa, kenapa, beserta ilustrasi ya. Nah, terus yang kita belum jawab bagaimana. Nah, bagaimananya apa kira-kira? Nah, kita bisa tanyakan. Nah, bagaimana Hamiltonian bekerja, ya. Nah, kita bisa tanyakan itu, ya. Nah, bagaimana dia bekerja? Ini kan operator. Operator itu kan harus bekerja. Operator kan gunanya untuk mengoperasikan, ya. Yang namanya mengoperasikan harus ada target. Nah, targetnya Hamiltonian itu siapa? Jelas, targetnya Hamiltonian adalah fungsi gelombang, ya. Nah, itu sama dengan menghasilkan energi, ya. Jadi operasi Hamiltonian pada suatu fungsi gelombang menghasilkan suatu energi. Nah, sekarang kita bisa bertanya di sini, apa di sini solusinya? Ya, solusinya jelas ada dua, ya. Ini persamaan Schrödinger ya. Nanti kalau kalian masukkan itu, nanti kita punya dua solusi. Yang pertama, fungsi gelombang C dan energi. Ini pasti, ya. Nah, sekarang karena kita punya
apa namanya, sebut saja. Nah, ini makanya tolong nanti ilustrasikan ya. Nah, ini kalau kita ilustrasikan begini, ya, ini aku takut salah soalnya. Nah, ini ZE. Nah, di sini dengan elektron 1, ya, ini elektron 2. Nah, ini ke sini punya jarak relatif, katakanlah R2. Oh, sorry. Ini berarti berubah ya, harusnya ya. Ini harusnya berubah, J dan K-nya. Nah, sini. Ya, ini 1, ini 2, ya. Itu. Nah, itu. Nah, ilustrasinya sedemikian rupa. Nah, nanti kalian tolong please kritisi masalah ilustrasiku gitu. Nah, soalnya ini detail banget pengoreksiannya Sensei itu. Nah, di sini R1. Ya, sebut saja R1. Nah, jadi ini ada inti ya. Nah, berinteraksi dengan elektron sejumlah 2, ya. Nah, di sini jarak relatifnya R1, R2 berarti selisihnya di sini, gitu kan? R1 min R2, R2, ya. Nah, gitu. Nah, maka kalau misalkan ada dua eh, karena ada dua elektron yang masing-masing memiliki jarak relatif yang berbeda, maka fungsi gelombangnya itu merupakan direct product ya dari ya perkalian langsung dari eh, fungsi gelombang pada R1 dan R2. Nah, ini ya. Nah, itu. Jadi ini sudah given gitu. Si maka ya karena di sini ada R1 dan R2, maka fungsi gelombangnya juga harus mewakili jarak R1 dan R2 R2. Ya. Nah, itu sama dengan ini. Nah, ini sama dengan si nah, NLM ya R1 itu dikalikan ya si NLM di sini R2 R2 ya. Nah, kalau ada R3 gimana? Ya udah, saya tambahi saja si NLM R3 ya. Oh, ini ada aksen ya untuk menandakan dia pada state yang berbeda. Nah, jadi terjawab ya, kenapa ada R1 dan R2? Karena ada dua elektron yang masing-masing mempunyai jarak relatif yang berbeda. Ya, jadi ini sudah straightforward ya, gak usah kalian buktikan ini. Ya, nah ekspresi ini kan, ekspresi ini ya, si NLM ini ya didapat dari apa? Didapat dari ya solusi, nah persamaan Schrödinger ya, persamaan Schrödinger ya koordinat bola ya. Kalian bisa cek ya di babak sebelumnya. Jadi nggak mungkin aku turunkan lagi, gitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan energinya? Jadi ini ya ada keadaan elektron 1 ya. Jadi ada elektron pertama ya, sebut saja ini di keadaan ini elektron pertama ya. Elektron pertama itu keadaannya di NLM ya. N itu apa? N itu bilangan kuantum utama, L itu orbital, M magnetik. Ya, elektron pertama. Ini elektron yang kedua, ya, itu keadaannya kita buat indeks yang berbeda dan harus berbeda. Dalam matematis tuh hati-hati masalah simbol ya. Nggak mungkin kita tulis ini sama. Kalau di sini sama-sama NLM, artinya elektronnya, dua elektron berada pada tingkat apa namanya keadaan yang berada pada keadaan yang sama dan nggak mungkin. Nah, di sini kita harus buat simbolis yang berbeda. N aksen, L aksen, M aksen. Ya, begitu. Terus eh, solusi fungsi gelombang sudah clear. Ya, jadi ini nggak usah aku bahas lagi ya. Nah, terus eh, ini ya, sekarang sebentar. Ini eh, asumsinya apa ini? Ya, jangan lupa di sini. Ini gini ya, sebentar. Ini ada yang ketinggalan. Nah, ini ya, ada yang ketinggalan di sini. Kalian lihat ini ya. Nah, dalam fisika teoris itu kita sebisa mungkin harus menyederhanakan masalah, ya. Nah, pertama kita perlu eh, jabarkan ini, ya. Sebentar, aku ada yang ketinggalan tadi. Ini harus kita jabarkan ya, karena di sini
J-nya apa? Bekerja dari 1 sampai 2, ini kita harus jabarkan ya. Ada yang lompat ini. Ya. Ini H itu sama dengan ya J-nya 1 sampai 2, berarti tulis dulu. Nah, min H bar kuadrat per 2M ya. 16 1 kuadrat min 1/4 pi epsilon 0 ZE kuadrat per R1 ya di itu ya. Nah, karena kan itu bekerja dari 1 sampai 2 ya, tambahkan ini yang J-nya 2 kita ganti sekarang ya, berarti kan tambahkan ya min H bar kuadrat per 2M Laplasian 2 kuadrat ya min 1/4 pi epsilon 0 ZE kuadrat per R2 ya, tambahkan itu 10 tadi setengah ya. Nah, setengahnya nggak usah ya ini ya, soalnya kan sudah ada 2 suku ini ya, untuk J1 dan J2, berarti kan sekarang jadinya 1/4 pi epsilon 0 ya E kuadrat per R1 min R2 ya. Nah, ini setelah dipecah gitu loh ya. Nah, sekarang ini apa argumentasi yang penting di sini ya. Nah, apa argumentasi yang penting di sini? Ini jadi solusinya ya, maka ini argumennya ya, kita harus menyederhanakan masalah ya. Kalian lihat di sini. Nah, suku interaksi antara inti dengan elektron kan tarik menarik ya, elektron dengan elektron jelas tolak menolak ya. Tolak menolak kenapa? Karena muatannya sama. Tarik menarik karena muatannya berbeda di sini. Nah, di sini ya kita itu membuat penyederhanaan ya. Kita abaikan interaksi ini ya. Nah, abaikan interaksi elektron ya. Kalau kita abaikan interaksi elektron sekarang enak, gampang ya. Maka sekarang kita boleh tuliskan ini sebagai berikut ya. Ini kita boleh tulis ini sebagai berikut. Nah, gitu ya. Nah, ini kita interaksi elektron diabaikan. Jadi sekarang kita boleh tulis ini hanya only R1 dan R2 sini ya. Di sini R1 dan R2. Nah, kalau interaksi elektron nggak diabaikan bagaimana? Ya jelas, nanti fungsi gelombangnya ada suku ini juga ya. Ada suku C ya, R1 min R2. Dan itu nggak mungkin kita tulis, dan itu solusinya malah bisa menjadi numerik ya, susah ya, begitu. Makanya argumentasinya ini ya, jangan lupa ya, ceritanya jangan lupa ini harus ada abaikan interaksi elektron soalnya antara cerita satu dengan cerita yang lain nggak boleh lompat ya, gitu. Nah ya, makanya sekarang bisa direct product R1 dan R2 only saja ya. Kalau misalkan ini nggak diabaikan, berarti nanti fungsinya ketambahan fungsi R1 min R2 gitu loh. Nah, solusi energi yang berasosiasi dengan ini ya, solusi energi yang berasosiasi dengan ini ya, jelas solusi energinya ya, solusi energinya kan gini, E itu hanya ya, dia begini, kalau energi itu begini. Nah, kalau misalkan kita tahu di eh, kalau misalkan kita punya sistem hidrogen sederhana ya, hidrogen, terus ada hidrogen like. Nah, ini hidrogen like. Nah, bedanya apa? Kalau hidrogen ya jelas sederhana, dengan Z-nya itu 1 ya. Terus yang ini hidrogen like itu Z-nya ya umum, bisa Z berapapun ya, bisa lebih dari 1 ya. Nah, maka perumusannya bagaimana? Nah, ini. Nah, kalau kita punya hidrogen berarti kan di sini ini 1, jelas di sini menjadi Z ya. Nah, kalau kita punya solusi energinya di sini itu N ya.
Ingat, solusi energi hanya bergantung pada N saja, tidak pada L dan M. Nah, maka solusi hidrogen lag-nya itu begini. Jadi Z kuadrat En, ya, gitu. Itu ya. Nah, ya tinggal ini ketambahan faktor Z kuadrat doang. Ya, gitu ya. Nah, ada lagi nggak faktor yang lain kira-kira? Nah, ada. Kalau kita punya ini energi ya. Terus yang kedua, ada faktor jari-jari Bohr, ya, atau radius Bohr, ya. Radius Bohr itu kalau di hidrogen itu kan A, ya. Kalau di sini jadi A per Z. Nah, A per Z, ya. Nah, berarti nah untuk ya sekarang berarti untuk nah apa? Untuk helium, ya. Helium itu berapa? Z-nya kan 2. Berarti En-nya jadi maka energinya sekarang jadi ini kan Z ya. Z-nya 2. 2 kuadrat kan sama dengan 4. Ya, berarti kan sama dengan 4 En. Maka jari-jari bornya ya, R-nya di sini itu sama dengan karena Z-nya 2, berarti di sini A per 2 ya. Ini E, ini ya, di sini R gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan solusi energinya ini? Ya. Nah, solusi energi. Nah, solusi energi. Nah, kalian lihat di sini. Nah, sekarang energinya di sini kan di sini ada 2 elektron. Nah, di sini kan baru 1 elektron. Nah, di mana elektron yang pertama di sini hanya bergantung pada N. Nah, berarti kita perlu tulis. Ya kan ada 2 elektron ya. Berarti di sini 4 En. Nah, gitu ya. Terus elektron yang kedua di sini berada pada keadaan N aksen. Berarti kita tulis. Nah, jadi ada 2 energi tambahkan 4 En aksen. Berarti di sini nanti sama dengan 4 ya En ya plus En aksen ya. Nah, berapa besarnya En? Nah, kita harus tahu besarnya En itu ya min 13,6 per N kuadrat. Ya, ini dengan satuan elektron volt. Ya, harus clear satuannya. Ya. Nah, berarti sekarang kita bisa hitung, ya. Nah, misalkan saja ya. Nah, sekarang ini bisa kita hitung ya solusi fungsi energinya bisa langsung kita hitung ya. Berarti kan gini, berarti E-nya kan sama dengan ya katakanlah gini. Katakanlah, nah jangan dari energi deh. Katakanlah 2 elektron ya berada ya berada pada keadaan keadaan ground state. Ground state. Nah, kalau berada pada ground state berarti artinya apa? Dia berada pada keadaan dasar. N-nya 1. Ya. Nah, kita bisa tuliskan energi level diagramnya itu sebagai berikut. Nah, ini ya. Itu ya. Nah, ini N-nya sama dengan 1, ini 2 dan seterusnya ya. Ini masih banyak. Nah, berarti di sini ya. Kalau N-nya 1, nah berarti elektronnya gini. Nah, kita anggap ini fermion ya. Kita anggap ini konfigurasi fermion. Ya, di mana bentuk konfigurasi yang berbeda ya, up dan down di sini boleh menempati yang sama, tingkat energi yang sama. Nah, berarti karena di sini N-nya 1, maka jelas kita tahu bahwa nilai L-nya di situ cuma ada kemungkinan 0 ya. Dan momen magnetiknya hanya kemungkinan 0 ya. Kalau misalkan N-nya 2, berarti L-nya bisa 0, bisa 1 ya. M-nya bisa min 1, 0, 1 ya, dan seterusnya. Berarti sekarang solusi fungsi gelombangnya kan gini. Sebentar, ini harus huruf kecil ya. Nah, ini si ya. Nah, fungsi gelombangnya tadi kan di sini. Nah, ya.
ini ya, si NLM dan si N aksen, L aksen, M aksen. Nah, untuk N aksen itu bagaimana? Untuk N aksen, ya, ini kan elektron 1, elektron 2. Nah, kalau N aksen ya jelas sama. Wong dua-duanya berada pada keadaan ground state kok, ya. 1, L-nya 0, M-nya 0 juga. Nah, terus apa yang berbeda dari keduanya? Jelas, spin-nya, ya. Yang satu up, ya, plus setengah, yang satu down. S-nya min setengah. Ya, berarti solusi fungsi gelombangnya ya si ya tadi kan si NLM ya. Nah, si NLM R1 ya, R1 nah dikalikan si N aksen, L aksen, M aksen, sini R2. Nah, kita ganti sekarang di sini. Nah, N-nya kan 100 ya. Nah, di sini 100. Nah, gitu ya. Terus N aksen, L aksen, M aksennya sama juga 100 juga. Nah, ya jadi ini memperjelas apa yang ada di buku ya. Jadi kalian tidak hanya tinggal terima beres gitu, ada asal-asalnya. Nah, gitu. Sekarang apa ini? Sekarang. Nah, kita tahu bahwa konfigurasi C100 itu sudah well defined di apa namanya? Sudah well defined di atom hidrogen ya, pada 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 atom hidrogen ya, pada atom hidrogen C100 itu ya, itu rumusnya gini, didapat solusinya itu seperti ini. Jadi kalian nggak usah cari dari mana ya, pi pangkat 3, karena nggak mungkin, habis waktu nanti di ujian. Min R per A. Nah, tapi di sini ya, sini, sorry. Ini bukan R sama dengan A per 2 ya. Maksudnya itu A-nya itu diganti jadi A per 2 ya, diganti jadi segini ya. Nah, kalian lihat di sini, kalau di sini ada variabel R ya. Jadi variabel R ini kan tetap ya, ini kan sebagai fungsi R gitu, tetap. Ya, fungsi R tetap. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini. Nah, di mana kalau misalkan di sini hidrogen like ya, A-nya berubah menjadi A per Z. Ya. Berarti gimana? Berarti untuk hidrogen like, nah, atom hidrogen like ya, itu A-nya kita ganti jadi A per Z. Nah, gitu loh. Berarti fungsi gelombangnya ini berubah ya, jadi si 100 itu sama dengan A-nya kan ganti Z ya. Berarti di sini Z pangkat 3 akar ya, dibagi akar pi A pangkat 3. Ini di sini jadi E pangkat min ZR per A. Ya. Nah, sekarang untuk helium ya, untuk helium. Nah, helium kan Z-nya kan 2 ya. Berarti C100. Nah, itu sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Nah, 8 dikalikan akar pi A pangkat 3 E pangkat min 2R per A. Nah, ya sudah, kita ganti sekarang ke sini. Nah, si ya, si R1, R2 ya. Ini jangan lupa fungsinya ya. Nah, ini berarti kan di sini ya, akar ya untuk R1 berarti tinggal ganti aja ini R-nya jadi R1 gitu loh. Ya, berarti di sini akar 8 akar pi A pangkat 3 E pangkat min, ini kan R1 ya, berarti di sini R-nya diganti R1 min 2 R1 per A. Terus yang kedua, yang ini, yang R2 ini, ya udah R-nya ganti R2 juga. Ya, ini nggak berubah depannya. Akar 8 akar pi A pangkat 3 E pangkat min 2 R2 per A. Ya. Nah, ya udah kita dapatin di sini jadinya 8 ya, akar 8 kan akarnya hilang. Ini akarnya hilang juga, pi A pangkat 3 E pangkat min 2 R1 per R2 per A ya. Itu solusi fungsi ke gelombangnya. Nah, untuk energi gimana? Energi ya, tadi kan kita dapatkan E itu kan sama dengan 4 ya, En
plus En aksen, ya. Nah, rumusannya En bagaimana tadi? Berarti kan di sini kan 4 ya dikalikan minus 13,6. Nah, hati-hati. Di sini dikalikan apa? Dibagi N kuadrat. Di sini tambahkan minus 13,6 dibagi N aksen kuadrat. Ya. Nah, ini sudah tak ubah ya, jadi gini ya. E-nya jadi 4 ya, Z kuadrat. Kan 2 kuadrat dan 4. Kita tinggal pakai ini aja. Nah, sekarang apa fakta lainnya? Nah, ya, apa fakta lainnya? Bahwa N dan N aksen itu kan elektron berada di mana? Ya, ya, karena elektron pertama kan ada di N1. Dan elektron kedua juga di N1. N aksen sama dengan 1 kan dua-duanya berada di ground state. Nah, ya udah. Kalau semuanya ada di ground state berarti kan tinggal kita masukkan aja. Berarti kan di sini 4 ya, berarti kan di sini N-nya 1 ya, min 13,6 ya, dikurangi 13,6 ya. Nah, ini kan sama dengan ini 2 kalinya 13,6, berarti kan sama dengan 8 dikalikan min 13,6. Ini sama dengan ya minus 109 elektron volt. Ya. Tapi apa di sini? Ini secara teoritis ya. Nah, ini hasil teoritis ini. Nah, ini hasil teori. Nah, ini hasil teori. Nah, masalahnya di fisika yang jadi hakim siapa? Eksperimen. Nah, kita harus tahu orang itu sudah ngukur. Nah, secara eksperimen orang itu sudah ngukur sebesar, nah energinya itu sekitar, ya ini eksperimental ya, itu sebesar eh, minus 79 elektron volt. Loh, sekarang misalkan Pak Feb ini atau sensei itu bertanya di ujian, kok bisa keduanya berbeda? Kenapa keduanya berbeda? Begitu, kan bisa aja ya. Eh, kan pertanyaannya kan termasuk kenapa ya di soal tadi. Nah, kenapa jawabannya berbeda? Nah, gitu. Ya. Ini kan kalau kita lihat jelas kan benar-benar sepenuhnya berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, why gitu. Ya. Ya, jawabannya dari sini. Karena jelas. Lah, faktanya elektron dan elektron itu kan pasti saling berinteraksi kan di sini kan, interaksi yang tolak menolak. Dan kita di sini dalam rangka memenuhi hasrat kita untuk menemukan solusi yang kita mudahkan. Nah, kita abaikan interaksi elektron-elektron biar solusinya mudah jadi seperti ini. Itu jawabannya karena interaksi elektron-elektron diabaikan ya. Nah, itu karena ya kita abaikan ya interaksi elektron ya. Nah, itu sudah eh, ini sudah mencakup pertanyaan yang satu udah ya, explain jelaskan ya, sudah jelas tadi aku bacot panjang lebar tadi ngapain memang, jelaskan ya. Construct ilustrasi udah ya, compute menghitung sudah, kita sudah menghasilkan sebuah energinya dan solusi fungsi gelombangnya. Compare membandingkan, nah hasil dari satu cara dengan cara yang lain. Nah, ini yang susah di sini nanti ya. Tapi membandingkan ini nanti ada dua sudut pandang bagiku ya. Nah, analisis. Nah, nanti analisisnya kita bisa cari ya. Nah, ini ya. Ini kita masih belum tahap membandingkan ya. Nah, membandingkan. Ya, membandingkan. Nah, yang namanya perbandingan selalu ada minimal dua objek kan, ya. Objek di sini konteksnya cara, ya, cara pertama, cara kedua. Nah, cara pertama itu apa? Cara pertama ini kita tetap konsisten dengan ini, ya, cara ini. Cuma kita interaksi elektron-elektronnya diikutkan, ya. Nah, di sini menyertakan,
ya, menyertakan interaksi, ya, elektron elektron. Nah, gitu. Terus cara kedua dengan apa kira-kira? Cara kedua ini dengan prinsip variasi. Nah, aku nggak tahu ya, prinsip variasi diajarkan apa enggak, ya. Tapi kalau misalkan if ini belum diajarkan prinsip variasi, berarti kalian tetap bisa perbandingan ini. Nah, perbandingan apa? Hasil teori dengan eksperimen. Nah, makanya tadi aku bilang, membandingkan ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dua cara. Yang kedua, sudut pandang hasil teori dan eksperimen. Ya, nah, atau dua cara maksudnya gini. Satu cara, ya. Nah, satu caranya itu dengan mengabaikan interaksi elektron-elektron. Cara kedua, dengan melibatkan interaksi elektron-elektron. Nah, sorry, ini tak kasih dua sudut pandang ya, bagiku ya. Nah, cara kedua ini mengabaikan, ya, mengabaikan interaksi, nah, interaksi elektron, elektron, ya. Nah, ini cara kedua ini kan sudah kita lakukan tadi ya, mengabaikan interaksi elektron-elektron. Energinya sebesar minus 109 elektron volt. Nah, ini sudut-sudut pandang yang pertama. Nah, sudut pandang yang kedua, aku juga bisa menjawab begini. Yang secara pertama ini dengan Hamiltonian seperti ini, ya, apa namanya? Anal apa ya menyebutkannya ya? Eh, sorry, aku belum tahu istilah umumnya. Dengan apa namanya? Apa sih namanya? Istilahnya separasi variabel. Ya, sama ya dengan separasi variabel. Nah, variabel separasi variabel itu sudah dilakuin ya. Nah, kita sudah eh, seperti di hidrogen, ya. Nah, seperti di hidrogen maksudnya apa? Ya, ini hasil solusi ini tuh dari separasi variabel yang ini, ya. Nah, ya itu sama dengan ini menyertakan interaksi elektron-elektron. Cara kedua itu tentang prinsip variasi. Nah, nah, masalahnya kalian prinsip variasi diajarin nggak? Kalau diajarin ya, ya mampus lah. Soalnya prinsip variasi ini nggak gampang. Nah, tapi aku nggak bahas semuanya ya. Ini tak tak bahaskan yang pertama ini. Ya, aku lebih lebih prefer ke yang pertama. Dua cara, ya, menyertakan interaksi elektron-elektron. Nah, itu aku sudah turunkan, ya, di sini. Ya, kalian lihat ya di sini ya. Nah, di sini, ini ya, kalian bisa lihat ini ya. Eh, ini aku sudah menurunkan dulu waktu masih mahasiswa semester 6 dulu. Ini aku kalkulasi energi kadar dasar pada helium dan molekul hidrogen. Nah, tapi aku sekarang fokus ke heliumnya aja dengan prinsip variasi. Nah, tapi di sini ya, jadi aku langsung presentasi ini aja ya, nggak aku tulis ya, yang tulis mampus nih, banyak banget nih soalnya. Nah, ini ya ada prinsip variasi. Nah, tapi sebelum ke prinsip variasi, aku tuh sudah melakukan dulu untuk bagaimana kalau misalkan aku libatkan interaksi elektron-elektron pada atom helium. Nah, ini abstraknya bisa kalian baca ya. Nah, ini ini ya, ini ilustrasi yang tadi ini. Ya, ini ilustrasi ilustrasi yang tepat ya. Nah, ini kalian gambarin seperti ini nanti ya di ujian. Nah, ini tadi yang aku jelasin ya. Nah, ini yang aku tadi jelasin. Nah, ini yang aku jelasin tadi ya, 8 per pi A pangkat 3 ya. Ini detail banget. Ini versi rapi aja. Punya aku tadi versi berantakan di note tadi ya. Nah, ini loh yang penting ya. VEE ini ya. VEE ini yang tadi kita abaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita libatkan gitu ya. Nah, kita menggunakan metode ekspektasi ya. Nah, di sini ya. Jadi apa sih intinya sih di sini? Intinya di sini kita eh, apa namanya? eh, melakukan nilai ekspektasi dari Hamiltoniannya. Nah, jadi gini. Nah, tadi kan kita sudah turun ini. Nah, kita menggunakan
tak tulis sederhana aja ya. Kita libatkan kita libatkan interaksi. Nah, ya interaksi berarti kan eh ya, ya, libatkan interaksi intinya kan berarti kan hanya tadi kan ada energi kinetik ya. Terus ada apa lagi? Ada potensial interaksi I dengan E, inti dengan elektron. Yang kedua ada VEE. Sebelumnya kan ini kita abaikan. Nah, katakanlah ya ini kan sudah kita dapetin ya, ini ya solusi ini. Nah, itu kita katakanlah itu punya solusi energi eh gitu ya katakanlah ini sudah punya solusi energi katakanlah E1 katakanlah ya atau E ya katakanlah E gitu. Nah, ya E. Nah, ini VEE. Nah, sekarang yang aku yang ini misalkan aja ya, misalkan aja E gitu ya, kan boleh-boleh aja. Nah, sekarang yang aku lakuin itu aku lakukan nilai ekspektasi masing-masing ya. Kalau kiri aku ginikan, berarti pas kanan juga aku ginikan ya. Nah, gitu. Nah, ya ini juga aku ginikan. Nah, suku VEE itu apa sih? VEE itu ini ya, suku VEE, suku interaksi VEE itu kan ini ya. Nah, ini ya, suku interaksi elektron-elektron itu kan ini ya 1/4 pi epsilon 0 ya E kuadrat dibagi R1 min R2. Artinya kalau kita lakuin nilai ekspektasi VEE ya, berarti yang kena nilai ekspektasi yang mana? Ya jelas yang jaraknya doang ya E kuadrat per 4 pi epsilon 0 ya nilai ekspektasi dari 1/R1 min R2. Nah, pekerjaanku itu menghitung ini ya. Ya, ini apa namanya kalian bisa lihat di apa namanya catatan ketikanku ya. Nah, itu ini hasilnya ini. Tapi kalian nggak perlu nulis ini juga di ujian nanti kebanyakan. Nah, ini ya ini loh pekerjaanku ini menghitung ini ya. Nah, jadi yang ini pokok kalau dihitung itu ini ya, ini bla 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 ini panjang banget. Ya nggak mungkin. Nanti kalian langsung skip aja di ujian itu. Tapi skip itu ada aturannya. Ya skip itu tetap kalian tuliskan persamaan dasarnya. Ya, berarti kalian ini hasilnya ini kalian bisa lihat ini berapa banyak ini. Ya, hasilnya tuh ini 5/4 5/4A ya. Nah, 5/4A itu. Nah, berarti ini kan sama dengan ini kan sama dengan 5/4A ya. Nah, ini kalau kalian masukkan berarti kan di sini jadinya E kuadrat ya, 5E kuadrat ini jadinya 16 pi epsilon 0 A ya. Nanti kalau kalian hitung di sini hasilnya 39 elektron volt ya. Nah, artinya kalian bisa hitung sekarang nilai ekspektasi H itu kan ya nilai ekspektasi H itu kan apa? Energi ya. Nah, kita sudah hitung ini. Ini ditambah VEE ini. Nah, ini kan sudah already compute ya. Ini kita sudah hitung di sini hasilnya min sebentar. Aku hitung tuh berapa sih hasilnya? Nah, oh 34 ya, 34. Nah, itu 34. Ini 34. Nah, 34 di sini min 109 EV, yang di sini 34 EV. Ya, ini kan sudah ini hasil hitungan sebelumnya. Kalau kita jumlahkan tuh sekitar min 75 EV. Ya. Nah, kita lihat hasil eksperimennya berapa? Ya, hasil eksperimennya itu min 79. Berarti kan ada delta di situ ya, ada ketidakpastian. Ya. Nah, ini kan artinya sekarang dengan teoritis ini hasilnya mendekati nilai eksperimen. Ya, nilai eksperimen gitu. Ya, gitu. Nah, itu sih ya tentang helium. Nah, nanti kalau misalkan ditanyain tentang spinnya gimana misalkan. Nah,
ini sekaligus nyinggung spin ya. Tapi kayaknya yang spin ini nggak mungkin kebahas sekarang ya kayaknya ya, karena terlalu banyak dan jenuh juga. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan spin? Nah, ya keadaan spin. Ya, tadi kan kita sudah meninjau ini NLM ya, nilai bilangan kuantum NLM, tapi belum dengan S-nya. Bagaimana dengan S-nya? Ya, nah sekarang, nah misalkan aja, ya, nah spin. Nah, sekarang kita lihat ini di sini nih. Nah, di sini ya, ini ada dua tingkat ya, dua tingkat. Nah, katakanlah begitu. Satunya itu pada keadaan dasar N1, ya, ini pada keadaan N2. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Itu ya, gitu. Terus ini ya. Nah, konfigurasinya spin tuh kira-kira bagaimana? Nah, sekarang kita asumsikan begini. Ya, kita lihat di sini. Elektron. If ya, if. Kalau elektronnya itu elektron fermion ya, elektron itu fermion. Nah, elektron itu fermion aslinya. Nah, ya. Nah, kita tahu ya bahwa fungsi gelombang itu, ya ini kalian lihat dasarnya ya. Nah, fungsi gelombang itu, ya fungsi gelombang total itu sama dengan fungsi gelombang spasial dan fungsi gelombang spin, ya. Sekarang, nah ini masih menjawab atau helium ya. Yang ini apa namanya spasial, ini menjawab spin. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, kita tahu bahwa fungsi gelombang ini, ya fungsi gelombang tadi, ya ini ya, ini C100 ya, ini aku lupa tadi ini. Ini 100 ya. C100 ya. Ya kita tahu bahwa si R ini ya kan C100 ya. Itu kalau kalian plot itu sifatnya simetrik. Nah, simetrik. Ya, kalian gambar lah. Kalian pakai aplikasi apa lah gitu. Nah, terus kalian lihat di sini. Nah, fermion ya, fermion itu sifatnya apa? Fermion itu sifatnya anti simetrik. Ya, berarti ini fungsi gelombangnya ini harus anti simetrik. Nah, anti simetrik. Nah, sedangkan C-nya ini simetrik. C spasialnya. C ini simetrik, C spasial simetrik, berarti fungsi gelombang spinnya di sini harus anti simetrik. Ya. Paham ya? Nah, antisimetrik dikalikan simetrik itu antisimetrik. Antisimetrik kalikan antisimetrik itu antisimetrik. Ya, simetrik kalikan simetrik, simetrik. Ya. Nah, sekarang fungsi gelombang antisimetrik itu bagaimana bentuknya? Konfigurasinya itu singlet. Nah, singlet itu disebut dengan apa? Para helium. Ya. Singlet itu apa artinya sih? Singlet itu konfigurasinya ya satu. Ya, hanya ada satu konfigurasi spin dalam ruang. Apa bentuknya? Jelas, keduanya spin up dan spin down. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ground state, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana how about excited state, ya? Ini ground state ya. Nah, masalahnya how about excited state. Nah, sini, ya. Nah, di sini, ya, di sini, gitu. Nah, ada lagi sini dulu, ya. Gitu ya. Nah, di sini ada N1, di sini N2. Excited state artinya begini, ya. Speednya itu bisa naik ke atas, gitu ya. Gitu. Nah, itu ya, kalian bisa lihat di situ. Nah, kalau misalkan ya, if ya, kalau misalkan kita mencoba ya menaikkan dua-duanya ini ke atas, ya, if ya, kalau
ini kita lihat ya, kalau misalkan kita paksa ini dua-duanya ke atas. Nah, ini dua-duanya kita paksa naik ke atas. Nah, ya, kalau kita paksa dua elektronnya itu naik ke keadaan excited, ya, keadaan tereksitasi. Nah, akibatnya apa? Salah satu elektron ini akan cenderung kembali ke keadaan dasarnya, ya, itu. Nah, bisa ini, yang manapun. Nah, kenapa begitu? Ya, karena itu berkorelasi dengan aturan Hund yang pertama. Kalian bisa lihat di buku itu ada. Aturan Hund yang pertama itu apa? Ya, bahwa total spin yang mungkin itu harus apa namanya? Harus mempunyai nilai energi yang terendah. Ya, kalau kalian bandingkan, ya, dua elektron di atas dan satu, ya kalian bandingkan ya. Nah, satunya gini dibandingkan satunya gini dan gini, itu energinya lebih besar yang rendah yang ini. Ya, ini E-nya ini katakanlah E2, di sini katakanlah E1. Ini nilainya kurang dari E1. Ya. Aturan Hund yang pertama menyebutkan itu. Ya. Apa namanya? Konfigurasi spin yang stabil, konfigurasi spin yang tepat itu mengikuti pola energi yang the lowest, terendah. Makanya salah satunya bisa pindah, ya. Gitu. Itu kalau excited state. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana? Berapa energinya? Kalau misalkan dia dia pindah gitu, ya. Nah, berapa energinya kira-kira? Nah, kita bisa hitung ini energi pada saat di excited state E2, ya. Di apa namanya? Di excited state ya katakanlah apa ya simbolnya ya? Aku selalu bingung masalah simbolis. Nah, di N sama dengan 2 ya. Nah, itu kan konfigurasi apa sorry, elektron 1 ditambahkan energi elektron 1 tambah energi elektron 2. Kedua-duanya sama ada di apa namanya? Keadaan N sama dengan 2, ya. Atau gini deh, kita ngikutin perumusan yang tadi, ya. En aksen. Ya, gini. Gini ya, ini 4, ya. Berarti di sini kan N-nya 2, ya. Di mana di sini berarti kan eh, min 13,6, ya, per 4, ya, dikurangi ya. Kenapa 4 coba? Ya. Ya karena kan ini kan En itu kan min 13,6 per N kuadrat, ya. Berlaku juga untuk yang N aksen, 13,6 per N aksen kuadrat. Ya, berarti ini kan min 13,6 per 4 juga, ya. Coret ya. Nah, artinya energinya pada saat dua-duanya di excited state itu sama dengan min 27,2 eV. Ya. Nah, sekarang kan keduanya pindah, ya. Ya. Berarti kan salah satu elektron pindah. Ini ketika dua elektron, ya. Ya, di N2. Nah, sekarang salah satu elektron itu pindah, ya. Salah satu elektron itu pindah ke sini ketika ya salah satu elektron pindah, ya, ke N sama dengan 1. Berarti sekarang perumusan energinya di sini di N sama dengan 1 ini. Nah, sekarang perumusannya tuh gini. Ketika En sama dengan 1, di sini cuma ada 4 dikalikan. Nah, katakanlah salah satu yang pindah. Berarti kan yang salah satu ya, berarti cuma 4 dikalikan En. Ya. Kenapa kok En aksennya nggak ikut? Lah, wong cuma satu doang kok yang pindah. Jadi kita cukup hitung satu ini doang, ya. Ini kan sekarang sudah solo dia, solo player kan sekarang dia kan. Nah, kan kita cukup hitung satu, yang ini kita hitung dua-duanya. Ini salah satu, ingat ya, ini salah satu. Berarti ini cukup ada satu konfigurasi. Yang EN aksen nggak usah, ya. Atau ini EN aksen doang nggak apa-apa, ya. Begitu. Berarti ini kan 4 dikalikan, ya, minus 13,6. Ini dibagi 1 kuadrat, ya. Nah, kan N-nya kan 1, berarti sama dengan minus 13,6 dikalikan 4 itu berapa, ya. Itu.
Nah, sebentar aku hitungin. Coba, sabar, sabar, sabar. Ini 13,6 bagi 4. Itu hasilnya min 3,4 elektron volt. Ya, artinya pada saat dia bertransisi, ya, elektron dari N2 ke N sama dengan 1 butuh energi berapa kira-kira? Ya, dia melepaskan energi sebesar min 13,6 dikurangi min 3,4. Ya, itu berapa? 13,6 kurangi 3,4 itu kurang lebih sebesar minus 10,2 elektron volt. Ya, itu ya. Nah, sekarang coba misal, ya, elektron kan aslinya fermion ya. Nah, sekarang katakanlah kalau elektronnya boson, ya, elektronnya itu boson. Nah, elektronnya misalkan saja boson. Ya, ini misal if ya, bukan berarti elektron itu boson. Nah, kan gini sekarang. Berarti kan C sama dengan apa? Fungsi spasial dikalikan fungsi X spin, ya. Nah, kita tahu bahwa C ini kalau boson itu sifatnya apa sih? Boson itu kan sifatnya simetrik, ya. Fungsi gelombangnya simetrik, berarti ini simetrik, ya. Nah, kita tahu bahwa di sini apa? Kita tahu bahwa di sini apa? Fungsi gelombang spasialnya tadi sifatnya apa? Simetrik juga, ya. Sorry, ya simetrik juga, ya. Nah, berarti apa dikalikan simetrik yang hasilnya simetrik? Jelas fungsi gelombang spinnya di sini harus simetrik, ya. Fungsi gelombang simetrik itu gimana? Konfigurasinya dia sekarang jadi triplet, ya. Triplet itu bagaimana? Triplet itu termasuk orto, helium. Nah, kembali lagi pertanyaannya. Triplet itu bagaimana? Artinya ada 3 kombinasi spin pada fungsi ruang, ya. Nah, artinya gimana? Jadi gini, sekarang kemungkinannya gini, ya, ada 3 ya. Nah, ini pada keadaan ground state, ya. Ya, ground state dulu deh yang paling mudah. Nah, ini N1, N2, ini N1, N2, N1, N2, N2. Berarti artinya apa? Triplet. Bisa up up, ya, bisa up down, bisa down down. Itu loh maksudnya, ya. Jadi kombinasinya gini. Kalau keadaan eksitasinya bagaimana? Keadaan tereksitasi nanti bisa ortohelium dan parahelium, bisa bisa gabungan. Ya, kalian coba sendiri. Itu ya. Nah, ini jadinya seperti ini, ya. Itu kombinasinya 3, ya. Kan apa sih? Eh artinya boson itu apa sih? Eh, dua keadaan yang sama ya boleh menempati satu tingkat yang sama. Ini kan up up boleh satu tingkat, down down boleh satu tingkat. Tapi kalau di fermion ini nggak boleh, ya. Fermion itu ciri-ciri fermion itu yang karakteristiknya sama nggak boleh sekelas, ya. Nah, fermion itu menyaratkan kalau misalkan yang karakteristiknya sama itu harus beda kelas, beda level, gitu ya. Kalau fermion tuh gini, ya. Kalau up di sini, up di atas berarti upnya harus di sini. Kalau di sini nggak boleh, ya. Begitu. Nah, itu. Nah, sekarang itu. Nah, sekarang ini kalau misalkan kalkulasi lebih lanjut, ya, nilai energi di sini tuh paling rendah nanti. Kita tahu di sini. Ya dibandingkan up up down down. Nah, ya, gitu aja ya yang helium. Oke, silakan mungkin kalian ada yang komentar nggak? Yang ini yang spin nggak mungkin aku bahas ya, soalnya sudah lama banget ini ya, dan nggak mungkin kondusif lagi kalau kita bahas spin. Tapi spin tenang aja, cakupannya jauh lebih mudah daripada ini. Ya, gimana? Ada komentar atau pertanyaan? Silakan.
Oke, nggak ada ya. Nah, itu ya. Jadi kita baru clear ya. Nah, kita sudah menjawab semua pertanyaan di sini ya. Kan sikapnya di sini atau mungkin apa namanya? Yang aku jelasin ini kalau ada yang kelewatan bilang aja gitu loh. Yang eh, kelewatan dalam artian nggak sesuai dengan tutor yang dimaksud di sini loh. Ya kan di sini kan dibilang asisten kan tutor katanya. Kuantitatif udah ya. Terus eh apa namanya? Terus ini jelaskan udah, mengkonstruksi udah ya, yang namanya konstruksi ya sudah dari awal sampai akhir tuh udah. Menghitung sudah, compute. Membandingkan udah tadi dengan teori dengan eksperimen. Terus kita bandingkan eh, dengan melibatkan interaksi elektron dan tanpa. Terus what can you say based on the compare? Analisis setelah melakukan perbandingan. Ya artinya apa namanya? Ya perbandingan di situ apa artinya? Maka kecenderungannya bahwa elektron-elektron itu lebih baik kita lakukan apa? Lebih baik kita hitung juga proses energi interaksinya, ya. Nah, kalau dengan prinsip variasi itu hasilnya ini, ya. Ini ya. Nah, di sini kan tadi kan ada beda energi ya. Nah, di sini ada beda energi sebesar 4 elektron volt, ya. Nah, beda 4 elektron volt ini masih termasuk termasuk besar, ya. Nah, kita perlu metode yang lain untuk pendekatan yaitu metode variasi. Nah, terus di sini fungsi gelombang coba itu seperti ini ya, persamaan 48. Nah, ini ya, terus kita Hamiltoniannya manipulasi biar jadi seperti ini, ya. Nah, nanti kita ya hitung masing-masing ya. Di sini ada H0, H1, VEE ya. H0 ini apa ya? H0 ini Hamiltonian interaksi proton elektron, H1 itu Hamiltonian variasi. Jadi kita libatkan Hamiltonian variasi. Namanya juga prinsip variasi. Yang ini adalah eh, apa namanya? Suku elektron-elektron ya. Ini kan bisa baca sendiri lah. Coba turunkan sendiri. Nah, nanti ini panjang banget ya. Itu ya. Nih, kalian bisa tuliskan nih. Nah, hasilnya ternyata sama ya dengan prinsip variasi. Nah, ini ya hasilnya tuh ini sekitar ini ya. Bentar. Nah, prinsip variasinya tuh di sini loh. Kita harus memaksimumkan nilai H terhadap jumlah atomnya ya. Maximize H ya. Nah, ini ketemunya sebesar 1,69 Z-nya. Nah, menariknya energinya ketemunya minus 77,5 ya. Eksperimennya berapa tadi? Min 79 ya. Jadi jadi masih apa jadi apa namanya? Lebih baik metode variasi. Nah, itu yang aku maksud. Ya, perbandingan yang dimaksud Sensei itu apakah perbandingan interaksi elektronnya diadakan atau tidak atau dibandingkan dengan prinsip variasi. Kalau dibandingkan dengan prinsip variasi, jelas di sini kita bisa bicara banyak, ya. Dengan prinsip variasi, analisisnya begini. Maka dalam perhitungan energi pada atom helium, ya, prinsip yang hasilnya mendekati nilai eksperimen adalah prinsip nilai variasi, prinsip variasi dibandingkan dengan eh, prinsip analitik yang separasi variabel. Nah, ini ada metode ini pada ion H12, tapi belum di situ ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya mumpung aku di sini loh. Soalnya yang spin nggak mungkin kebahas ya. Maaf ya, nanti kalau ada waktu deh. Ya, kan di sini ada 3 topik lagi. Ini fundamental sesuatu, nggak tahu sesuatunya apa. Kalian yang kuliah. Terus keadaan spin, ya. Nanti kalau ada waktu lagi. Terus shared particle dikatakan kuantum. Itu apa? Ya. Nah, ini ada petunjuk nggak kalau dari sensei atau dari asisten? Ya, kalau kalau misalkan ada petunjuk, nanti aku bisa jabarkan. Tapi ada petunjuk pun belum tentu aku setuju. Nah, terus kalian ikut siapa? Ya ikut aja kata-kata asisten ya, atau kata-kata sensei ya. Karena patokan jawaban benar salahnya kan mereka gitu. Ya, aman ya berarti ya. Oke.
Nah, aku stop deh.